Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang fluida dinamis. Perbedaan antara fluida dinamis dengan fluida statis yang kita pelajari pada minggu lalu, kalau fluida statis adalah fluida yang diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi perkuliahan hari ini. Karena yang kita bahas adalah fluida dinamis, yaitu fluida yang bergerak, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa saja gerak dari fluida tersebut. Yang pertama, gerak dari fluida itu adalah aliran streamline. Aliran streamline ini adalah aliran yang mengikuti suatu garis lurus atau melengkung yang jelas ujung dan pangkalnya. Jadi dia dapat berupa garis lurus atau garis melengkung dan ujung pangkalnya itu jelas. Aliran streamline ini disebut juga dengan aliran laminar, yaitu aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan atau lamina-lamina yang membentuk garis-garis alir yang tidak berpotongan satu sama lain. Jadi nanti dia ada beberapa garis-garis dan garis-garis itu tidak berpotongan satu sama lainnya. Streamline itu apa? Streamline itu adalah lintasan, di mana streamline yang berbeda tidak akan saling memotong. Kemudian streamline pada suatu titik menyatakan juga arah aliran fluida pada titik tersebut. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambarnya atau kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh gerak fluida atau aliran streamline, di mana di sini membentuk garis-garis lurus, kemudian melengkung, di mana garis-garis tersebut tidak memotong satu sama lainnya. Ini juga. Kemudian tadi katanya streamline pada satu titik menyatakan juga arah aliran fluida pada titik tersebut. Seperti gambar ini, streamline pada titik ini menyatakan arah fluida pada titik ini. Jadi kalau ini arah fluidanya ke sini. Nah, ini adalah contoh dari gerak fluida aliran streamline. Gerak fluida kedua yang akan kita bahas yaitu aliran turbulen. Aliran turbulen ini merupakan aliran tak tentu. Aliran turbulen ini adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya itu bergerak secara acak dan tidak stabil. Oleh karena itu, pada aliran turbulen ini tidak dapat mencapai sebuah nilai kecepatan tertentu, dan pada aliran turbulen ini kadang muncul keadaan yang menyebabkan perubahan kecepatan secara tiba-tiba. Dan pada aliran turbulen ini biasanya akan muncul arus eddy, yaitu arus pusar, yang merupakan sifat dari aliran turbulen. Dapat teman-teman lihat pada gambar ini. Ini adalah gambar dari aliran turbulen, di mana aliran ini tidak stabil atau bergerak secara acak dan tidak tentu. Dan ini adalah perbedaan antara aliran laminar dan aliran turbulen. Kalau aliran laminar, alirannya itu tertentu, sedangkan aliran turbulen ini alirannya bersifat acak. Untuk lebih jelasnya ini adalah aliran turbulen, sedangkan ini adalah aliran laminar. Ini juga ini sketsa dari gambar yang di atas ini. Ini adalah aliran turbulen dan ini adalah aliran laminar. Kemudian yang ketiga yaitu aliran fluida atau viskositas. Ini sudah kita bahas minggu kemarin tentang viskositas, di mana viskositas itu adalah kadar gesekan internal di dalam fluida, di mana gesekan internal itu diasosiasikan dengan resistansi atau hambatan antara dua lapisan fluida yang bergerak relatif satu terhadap lainnya. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, yaitu ada fluida kental dan tidak kental. Kalau fluida tidak kental, maka tidak akan ada gesekan antara fluidanya, sedangkan kalau dia fluida kental, maka akan terjadi gesekan di antara fluida tersebut. Kemudian kita lihat sifat-sifat fluida ideal. Ada 4 sifat dari fluida ideal. Yang pertama yaitu non-viskos, yaitu tidak ada gesekan internal antara lapisan dalam fluida. Yang kedua, incompressible, yaitu kerapatannya konstan. Yang ketiga, steady, yaitu kecepatan, kerapatan, dan tekanannya tidak berubah terhadap waktu. Dan yang keempat, bergerak tanpa adanya turbulen. Jadi dia tidak ada arus eddy yang akan muncul di dalam fluida ideal. Selanjutnya kita bahas tentang debit aliran. Debit aliran itu adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Silahkan perhatikan gambar ini. Di sini kita lihat irisan fluida tegak lurus penampang pipa yang tebalnya delta X. Ini.
dan kita anggap luas penampang pipa itu adalah A, sedangkan volume fluida dalam elemen tersebut adalah delta V, sehingga delta V itu sama dengan A dikali dengan delta X. Elemen tersebut tepat bergeser sejauh delta X, jadi ini nanti ketika fluidanya mengalir, maka dia akan berpindah sejauh delta X selama waktu delta T. Jadi, jika kecepatan alirannya itu atau laju aliran fluida itu adalah V kecil, bedakan antara V besar dan V kecil. V besar itu adalah volume, sedangkan V kecil itu adalah laju atau kecepatan. Maka delta X itu sama dengan V dikali dengan delta T. Sehingga volume fluida yang mengalir itu adalah delta V sama dengan A dikali dengan delta X. Kemudian kita dapat mendefinisikan debit aliran itu secara matematis, yaitu Q sama dengan delta V per delta T. Karena tadi kan katanya debit itu adalah jumlah volume fluida delta V yang mengalir per satuan waktu, yaitu delta T. Dan tadi kita tahu delta V itu adalah A dikali dengan delta X. Berarti delta V ini kita ganti menjadi A dikali delta X dan kita bagi dengan waktu, yaitu delta T, atau Q itu sama juga dengan A dikali V. Datang A dikali V itu karena delta X itu kan sama dengan V dikali delta T. Maka delta T-nya bisa kita coret, maka sisa Q itu sama dengan A dikali V, yaitu V kecil. Jadi persamaan debit aliran itu ada dua, ada Q sama dengan delta V per delta T, yaitu V-nya di sini V volume, atau Q sama dengan A dikali dengan V, yaitu V di sini adalah V laju atau kecepatan, dan Q itu adalah simbol dari debit. Oke, ini adalah tugas. Silahkan nanti dikerjakan. Ini adalah soal tentang debit. Selanjutnya kita bahas tentang persamaan kontinuitas. Jadi pada persamaan kontinuitas ini dapat teman-teman lihat di sini adalah sebuah pipa. Jadi jika pipa ini dialiri oleh fluida dan jika pipa ini tidak bocor, maka tidak ada fluida yang meninggalkan dan yang masuk ke dalam pipa ini. Karena tidak adanya fluida yang masuk dan meninggalkan pipa ini, maka di sini berlakulah hukum kekekalan massa, di mana jumlah massa fluida yang mengalir per satuan waktu pada berbagai penampang pipa ini, baik di sini maupun di sini, akan selalu sama, atau perkalian antara luas penampang pipa dengan laju fluida itu adalah konstan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas, di mana debit yang mengalir di sini nantinya akan sama dengan debit yang mengalir di sini, atau Q1-nya akan sama dengan Q2, yaitu di sini tadi katanya perkalian antara luas penampang pipa dengan laju fluidanya adalah konstan, maka A1V1-nya sama dengan A2V2. Inilah yang disebut dengan persamaan kontinuitas, di mana A itu adalah luas penampang dan V itu adalah kecepatan. Dan berdasarkan persamaan ini, laju fluida itu akan tinggi ketika fluida itu di pipa yang luas penampangnya sempit. Jadi kalau luas penampangnya ini sempit, maka laju fluida itu akan tinggi. Namun, laju fluida itu akan rendah jika luas penampangnya besar. Jadi laju antara luas penampang ini dengan yang ini, maka lebih tinggian yang di sini. Jadi kalau dia luas penampang fluidanya sempit, maka lajunya akan cepat, sedangkan kalau luas penampangnya besar, maka lajunya akan lambat. Selanjutnya kita bahas tentang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ini sebenarnya menghubungkan antara tekanan dengan laju fluida dan ketinggian. Dapat dilihat pada gambar ini bahwa di sini ada tekanan, laju, luas penampang, dan ketinggian. Di sini ada P1, V1, A1, dan H1. Kemudian ada luas penampang kedua, V2, P2, dan H2. Dan persamaan Bernoulli ini adalah konsekuensi dari hukum kekekalan energi yang diaplikasikan pada fluida ideal. Dengan berasumsi kalau fluidanya itu adalah incompressible, kemudian non-viscous dan mengalir tanpa turbulen. Dan persamaan Bernoulli ini sebenarnya menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume mempunyai nilai yang sama pada semua titik sepanjang streamline. Untuk lebih jelasnya, pada gambar di atas atau gambarnya sudah saya pindahkan ke sini, menggambarkan suatu arus stasioner yang mengalir dari tempat 1 ke tempat 2. Berarti fluida mengalir dari sini ke sini dan ke sini.
Kita tinjau fluida yang mengalir pada tempat satu ke tempat yang kedua itu memiliki volume yang sama dan bergerak dalam selang waktu yang sama. Sehingga volume masing-masing itu kita simbolkan dengan V besar dan selang waktu itu kita simbolkan dengan T. Kita misalkan fluida itu bergerak dari penampang satu ke penampang kedua dan kita anggap pergerakannya itu merupakan suatu sistem. Sehingga kita peroleh usaha yang dilakukan terhadap sistem oleh F1, yaitu W1-nya itu sama dengan F1 kali V1 dikali T, atau sama juga dengan P1 dikali A1 kali V1 kali T. Dari mana datang P1 dikali A1? Dari F, yaitu ingat lagi rumus tekanan, yaitu P sama dengan F per A, sehingga F itu sama dengan P dikali A, sehingga kita dapatkan persamaan yang ini. Sedangkan usaha total yang dilakukan oleh sistem kedua, oleh sistem yang ini, atau yang dilakukan oleh sistem F2, kita nyatakan dengan persamaan W2 sama dengan min F2 V2 kali T sama dengan min P2 kali A2 kali V2 kali T. Kenapa minus? Karena arahnya berlawanan, arah gayanya berlawanan. Dengan demikian, usaha total yang dilakukan oleh fluida dari penampang A1 hingga penampang A2 itu dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan W1 ditambah W2. Kita masukkan nilai W1 dan W2 dari persamaan yang ini, sehingga kita dapatkan W itu sama dengan P1 delta V dikurang P2 kali delta V. Ini adalah persamaan yang pertama. Selama fluida tadi bergerak dari A1 ke A2, maka fluida itu akan mengalami perubahan energi mekanik sebesar delta M sama dengan delta EK ditambah delta EP. Delta M itu juga sama nantinya dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah MV1 kuadrat ditambah MGH2 dikurang MGH1. Sehingga delta EM sama dengan setengah rho dikali delta V, V2 kuadrat dikurang setengah rho dikali delta V, dikali V1 kuadrat. Dari mana datang rho dikali delta V? Dari sini kita merubah M-nya menjadi rho dikali delta V dari persamaan massa jenis, yaitu rho sama dengan M per V. Sehingga M saja sama dengan rho dikali delta V. Kemudian di sini juga kita ganti M-nya dengan rho dikali delta V, sehingga kita dapatkan persamaan energi potensialnya itu rho dikali delta V kali G kali H2 dikurang rho kali delta V kali G dikali H1. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian, menurut hukum kekekalan energi mekanik, usaha itu merupakan perubahan dari energi mekanik. Atau usaha itu juga sama dengan perubahan energi. Sehingga di sini dapat kita tuliskan W itu sama dengan EM. EM tadi yang kita peroleh ini P1 W itu sama dengan EM. W itu berdasarkan persamaan yang pertama tadi, yaitu P1 dikali delta V dikurang P2 dikali delta V sama dengan EM-nya dari sini setengah rho delta V kali V2 kuadrat dikurang setengah rho dikali delta V V1 kuadrat ditambah rho dikali delta V GH2 dikurang rho kali delta VG H1. Di sini kita dapat melihat di sisi kiri dan di sisi kanan sama-sama memiliki delta V, sehingga delta V-nya dapat kita coret. Delta V-nya dapat kita coret. Delta V-nya kita coret. Ingat ya, yang bisa kita coret itu yang memiliki yang sama-sama dimiliki oleh kedua ruas. Maka di sini sisanya P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH2 dikurang rho GH1. Kemudian kita susun persamaannya menjadi yang satu dengan kita susun 1 dengan 1, 2 dengan 2, sehingga kita dapatkan persamaan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dan inilah yang disebut dengan persamaan Bernoulli, atau dapat juga kita tulis P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan tetap. Makanya tadi di slide awal dikatakan bahwa persamaan Bernoulli itu menyatakan jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volumenya sama. Ini dia tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume itu adalah tetap.
di mana P adalah tekanan, rho itu adalah massa jenis, V itu adalah kecepatan, H itu adalah ketinggian. Ini adalah persamaan Bernoulli. Jadi persamaan Bernoulli itu disebut juga dengan penerapan hukum energi mekanik yang diterapkan pada fluida bergerak. Ini adalah tugas yang kedua. Silahkan nanti dikerjakan. Ini adalah soal tentang persamaan Bernoulli. Selanjutnya kita bahas aplikasi dari hukum Bernoulli tadi, yaitu pada azas Torricelli. Hukum Bernoulli yang kita dapatkan tadi adalah yang ini, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Silahkan perhatikan gambar ini adalah lokasi 1 dan ini adalah lokasi kedua. Di lokasi 1 maupun lokasi yang kedua, air ini didorong oleh tekanan udara luas sebesar 1 atm. Jadi air ini didorong oleh ini, air ini juga didorong oleh tekanan udara luar sebesar 1 atm. Sehingga kita dapat menuliskan P1 itu sama dengan P0 dan P2 itu juga sama dengan P0. Sama juga dengan 1 atm. Karena luas penampang di lokasi 1 ini jauh lebih besar daripada luas penampang di lokasi yang kedua, maka laju turun permukaan air dalam bank ini sangat kecil dan dapat kita anggap 0. Jadi lajunya itu sangat kecil atau sangat pelan, sehingga kita dapat menyimpulkan V1-nya itu sama dengan 0. V1-nya itu sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita masukkan V1 ini sama dengan 0 dan persamaan yang ini ke persamaan yang ini, maka P1-nya sama dengan P1-nya itu sama dengan P0, tadinya P0 ditambah karena V1-nya itu 0, maka di sini juga 0 ditambah dengan rho GH1 sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan setengah rho V2 kuadrat itu sama dengan rho G H1 dikurang H2. P0-nya kemana? P0-nya dapat kita coret karena kedua ruas memiliki nilai P0. Dan kita dapatkan nanti nilai V2-nya itu sama dengan akar dari 2G H1 dikurang H2. Inilah yang disebut dengan teorema Torricelli. Next, venturimeter. Venturimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida dalam pipa tertutup. Kemudian venturimeter ini menunjukkan aliran fluida yang melalui pipa horizontal. Ini dia, pipanya horizontal. Dan laju aliran fluida itu akan berubah jika diameternya berubah. Kemudian pada venturimeter ini, fluida yang bergerak cepat memiliki tekanan yang lebih kecil daripada fluida yang bergerak lebih lambat. Jadi semakin cepat pergerakan fluidanya, maka tekanannya pun lebih kecil. Sedangkan fluida yang bergerak lebih lambat nantinya, tekanannya pun akan semakin besar. Jadi berkebalikan ya. Selanjutnya pada venturimeter ini kita juga menerapkan hukum Bernoulli pada dua lokasi di pipa utama dan pipa yang dipasang. Kira-kira gambarnya seperti ini. Dan ini adalah persamaan hukum Bernoulli yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena posisinya mendatar, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa H1 itu sama dengan H2 karena mendatar seperti ini. Sehingga persamaan kita itu menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ini kepotong karena gambarnya ya. Selanjutnya kita gunakan persamaan kontinuitas, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Dan V2 itu sama juga dengan A1 per A2 kali V1. Kita substitusikan persamaan V2 ini ke persamaan yang ini, ke V2 yang di sini. Sehingga persamaan kita itu menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho. V2-nya kita ganti menjadi A1 per A2 kali V1 dikuadratkan. Semuanya kita kali 2 untuk menghilangkan setengahnya, sehingga kita dapatkan persamaan 2P1 tambah rho V1 kuadrat sama dengan 2P2 tambah rho A1 per A2 kali V1 dikuadratkan. Kemudian ini kita kuadratkan sehingga persamaannya menjadi 2P1 tambah rho V1 kuadrat sama dengan 2P2 tambah rho A1 kuadrat per A2 kuadrat kali V1 kuadrat. Kemudian kita susun P dengan P, kemudian rho dengan rho, kita dapatkan 2P1, ini pindah ruas ke sini, dikurang 2P2 sama dengan rho A1 kuadrat per A2 kuadrat kali V1 kuadrat, dikurang, ini pindah ke sini, rho V1 kuadrat. Karena di sini sama-sama mempunyai 2, 2-nya kita keluarkan, jadi 2 kali P1 kurang P2, sama dengan, di sini juga sama-sama memiliki
rho dan V1 kuadrat, kita keluarkan rho V1 kuadratnya. Rho V1 kuadrat dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Sehingga kita dapatkan V1 kuadrat itu persamaannya 2 P1 kurang P2 per rho kali A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Karena P1 kurang P2 itu merupakan perbedaan tekanan hidrostatis, ya dimana persamaannya itu delta P sama dengan rho GH, maka P1 dan P2 ini kita ganti dengan rho GH. Persamaannya itu menjadi V1 kuadrat sama dengan 2 rho GH per rho kali A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Rho dan rho atas dan rho bawahnya kita coret. Sehingga kita dapatkan persamaan kedua V1 kuadrat sama dengan 2 GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat kurang 1. Jadi persamaan yang mana akan kita gunakan tergantung apa yang diketahui di soal. Kalau di soal diketahui tekanan, kita gunakan persamaan yang ini. Kalau di soal diketahui ketinggian atau perbedaan ketinggiannya, maka kita gunakan yang ini. Contoh soalnya, melalui pipa venturi seperti gambar di samping, seperti gambar ini, mengalir air sehingga selisih tinggi permukaan air pada kedua pembuluh sempit yang dipasang pada pipa venturi itu adalah 5 cm. Jika luas penampang besar dan kecil pada pipa venturi masing-masing 100 cm kuadrat dan 10 cm kuadrat, dan G-nya itu 10 meter per sekon, serta massa jenisnya 1000 km 1000 kg per meter pangkat 3, hitunglah perbedaan tekanan di titik pada penampang besar dan kecil. Yang kedua, kecepatan air yang masuk ke pipa venturi. Dari soal kita ketahui hanya 5 cm, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, A1-nya 100 cm pangkat 2, rho-nya 1000, A2-nya 10 cm pangkat 2. Yang ditanyakan itu perbedaan tekanan, yaitu P1 kurang P2, kemudian kecepatan air yang masuk ke pipa venturi berarti V1-nya. Nah, penyelesaiannya itu P1 kurang P2 itu kan sama dengan rho GH, sehingga kita dapatkan P1 kurang P2 itu 500 Pascal. Sedangkan untuk kecepatan air yang masuk ke pipa venturi, karena di sini diketahui selisih tingginya, maka kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu V sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1, dan kita dapatkan nilainya itu 0,10 meter per sekon. Ini nanti tolong diselesaikan ya step by stepnya sehingga didapatkan hasil seperti ini. Dan ini adalah soal untuk tugasnya, silahkan nanti dikerjakan. Selanjutnya, penerapan dari hukum Bernoulli itu juga terdapat pada tabung pitot. Gambarnya kira-kira seperti ini. Di sini, tabung pitot itu dapat digunakan untuk mengukur laju aliran udara. Tabung pitot ini memiliki dua ujung pipa. Satu ujung pipa atau ujung satu memiliki lubang yang menghadap aliran udara, sedangkan ujung yang lainnya atau ujung kedua ini memiliki lubang yang menyinggung aliran udara. Jadi kalau tabung satu ini dia menghadap ke aliran udara kan dari sini. Nah, dia menghadap ke aliran udara, sedangkan ujung yang satu lagi dia menyinggung aliran udara. Udara yang masuk pada ujung satu pada akhirnya diam di dalam pipa. Jadi udara yang masuk di sini akan diam di dalam pipa. Sedangkan udara pada ujung 2 ini, dia memiliki laju yang sama dengan laju udara luar. Karena dia menyinggung aliran udara, maka udara di sini memiliki laju yang sama dengan aliran udara di luar. Berdasarkan persamaan hukum Bernoulli yang ini, karena ketinggian ujung 1 dan ujung 2 hampir sama, yaitu H1-nya hampir sama dengan H2, maka persamaan Bernoulli kita yang ini dapat berubah menjadi seperti ini. Dan karena laju udara di ujung 1 sama dengan 0, karena udara yang masuk ke sini akhirnya nantinya diam, dan di ujung 2 lajunya akan sama dengan laju udara di luar, maka V1 itu akan sama dengan 0 dan V2 itu sama dengan V, sehingga V1 tambah 0 sama dengan P2 tambah setengah rho V kuadrat, atau persamaannya itu akan menjadi V kuadrat sama dengan 2 P1 dikurang P2 per rho. Ini adalah persamaan dari tabung pitot. Nah, ini adalah gambar dari tabung pitot pada pesawat. Jadi tabung pitot itu adalah salah satu instrumen utama pada pesawat terbang, di mana di sejumlah bodi pesawat terbang ini akan dapat kita amati nantinya sejumlah tabung logam yang menonjol dan menghadap ke depan seperti ini nantinya. Itulah yang disebut dengan tabung pitot, di mana tabung tersebut digunakan
di mana tabung tersebut digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara terhadap pesawat, yang artinya mengukur kecepatan pesawat terhadap bumi. Dan keluaran dari tabung pitot ini nanti berupa sinyal-sinyal listrik yang memberikan informasi laju pesawat terhadap udara. Karena tabung pitot ini adalah salah satu instrumen utama pada pesawat terbang, jadi kerusakan pada tabung pitot akan memberikan efek yang fatal terhadap penerbangan. Contohnya pada tahun 2009 terjadinya kecelakaan pesawat Airbus yang diduga kecelakaan tersebut terjadi karena masalah pada tabung pitot, di mana pesawat dengan rute Buenos Aires dari Argentina ke Paris ini jatuh ke Samudra Atlantik dan menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 216 orang dan seluruh krunya yang berjumlah 12 orang. Nah, jatuhnya pesawat ini disebabkan karena kesalahan indikator kecepatan akibat tabung pitot tertutup kristal es yang diduga sebagai penyebab awal kecelakaan. Jadi pada suhu puluhan derajat Celcius di bawah 0 saat pesawat bergerak pada ketinggian di atas 30.000 kaki, mudah sekali terbentuk es pada bodi bagian luar pesawat tersebut. Nah, jadi karena terbentuknya es itu akhirnya menutup tabung pitot pesawat tersebut. Untuk menghilangkan es yang mungkin terbentuk di tabung pitot itu, maka proses pemanasan perlu dilakukan pada tabung tersebut. Sebetulnya Airbus itu sudah memberikan peringatan adanya masalah pada tabung pitot, sehingga indikator kecepatan udara tidak memberikan pembacaan yang normal, yang menyebabkan autoflight dari pesawat itu tidak berfungsi karena tidak mendapatkan data yang cukup untuk proses pengolahan data penerbangan. Jadi kecelakaan pesawat tersebut diduga oleh kesalahan pilot juga, karena pilot itu tidak terlatih dengan baik untuk menangani kondisi kegagalan indikator kecepatan. Jadi dalam kondisi demikian, pilot diduga malah membawa pesawat ke kondisi stall, yaitu kondisi di mana gaya angkat pada pesawat hilang, sehingga akhirnya pesawat tersebut menghantam permukaan air laut. Jadi karena tabung pitot itu adalah salah satu instrumen utama pada pesawat terbang, jadi itulah akibatnya jika terjadi kesalahan pada tabung pitot. Nah, ini adalah contoh soal dari tabung pitot tadi, yaitu untuk mengukur laju aliran gas digunakan pipa pitot. Jika massa jenis gas yang akan diukur kelajuannya 2 kg per meter pangkat 3 dan ketinggian raksa pada kedua kaki manometernya 4 cm, maka berapakah laju aliran gas tersebut? Jika massa jenis raksa itu 13.600 kg per meter pangkat 3. Dari soal kita ketahui rho-nya itu sama dengan 2 kg per meter pangkat 3. Rho aksennya 13.600 kg per meter pangkat 3. G-nya 10 dan H-nya 4 cm. Dan yang ditanyakan adalah V-nya. Dan kita dapat menyelesaikan menggunakan persamaan yang tadi, yaitu V1 itu sama dengan akar dari 2 rho aksen GH per rho, dan kita dapatkan hasilnya 73,76 meter per sekon. Ini silahkan nanti dilengkapi step by stepnya. Selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang gaya angkat pada pesawat. Jadi pesawat terbang itu bisa naik atau turun itu bukan karena memiliki mesin yang dapat mendorong ke atas atau ke bawah. Mesin pesawat ini hanya menghasilkan gaya dorong ke arah depan, sedangkan yang mengangkat pesawat itu agar bisa terbang itu adalah gaya angkat pada pesawatnya. Jadi, gaya angkat pada pesawat ini menerapkan hukum Bernoulli pada titik di sisi atas dan di sisi bawah sayap. Dan persamaannya itu seperti ini, persamaan hukum Bernoulli. Jadi, ketinggian di titik dua sisi pesawat dapat dianggap sama. Jadi, ketinggian pada sayap kiri dan sayap kanan itu dapat kita anggap sama. Ketinggian pada sayap kiri dan sayap kanan itu kita anggap sama, sehingga H1 itu sama dengan H2, sehingga persamaan Bernoulli kita itu menjadi seperti ini. Dan jika luas efektif sayap pesawat adalah A efektif, maka gaya ke atas oleh udara di sisi bawah sayap itu adalah F1 sama dengan P1 dikali A efektif. Dan gaya ke bawah oleh udara di sisi atas sayap adalah F2 sama dengan P2 dikali A efektif. Sehingga delta F itu sama dengan F1 dikurang F2 sama juga dengan
Kita ganti F1 dan F2-nya dengan ini, dan kita keluarkan A efektifnya. Kita dapatkan persamaan P1 dikurang P2 dikali A efektif. Kemudian dari persamaan ini, jika P2-nya kita pindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini, kita dapatkan persamaan P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang rho V1 kuadrat. Kita keluarkan setengah rho-nya, berarti persamaan kita menjadi P1 kurang P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Nah, dan jika persamaan ini sama-sama kita kalikan dengan A efektif, maka P1 kurang P2 kali A efektif sama dengan setengah rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali A efektif. P1 kurang P2 dikali A efektif sama dengan delta V, maka persamaannya menjadi delta V sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali dengan A efektif. Itu adalah persamaan untuk gaya angkat pada pesawat. Kemudian penerapan yang terakhir yaitu pada alat penyemprot nyamuk. Dapat teman-teman perhatikan di sini, ini adalah pompanya, ini ujung pompa, ini pipa tandon, dan ini tandon tempat cairan. Jadi ketika batang pengisap ditekan ke sini, maka udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Jadi ketika ini ditekan, udara di sini dipaksa keluar melalui ujung pompa, maka semburan udara yang bergerak dengan cepat mampu menurunkan tekanan pada bagian atas tabung tandon yang berisi cairan racun. Nah, hal ini menyebabkan tekanan atmosfer pada permukaan cairan turun dan memaksa cairan naik ke atas tabung. Dan semburan udara berkelajuan tinggi meniup cairan sehingga cairan dikeluarkan sebagai semburan kabut halus. Kira-kira prosesnya seperti itu. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi.